Apa hukuman bagi mereka yang menikam dari belakang, terutama saat perang meletus? Apa yang sudah ditetapkan akan hal ini dalam hukum internasional dan hukum perang sejak dulu hingga sekarang? Apa yang dimaksud dengan penjahat perang yang telah diterapkan di seluruh dunia? Dan siapa yang menyulut perang dalam perang Khandaq? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta sejarah yang budiman, pada kesempatan ini akan membahas tentang penyesalan kaum Yahudi Quraidah atas pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kajian pada kesempatan ini dapat diambil hikmah dan pelajaran darinya. Yahudi Bani Qainuqa, yang dimana pembesar mereka adalah Ka'ab bin Ashraf, telah melakukan makar terhadap kaum muslimin sehingga mereka melanggar kesepakatan damai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun menghalalkan darahnya, lalu kaum muslimin membunuhnya sesuai dengan isi perjanjian yang berbunyi bahwa siapa yang berbuat jahat tidaklah dihukum kecuali si pelaku dan keluarganya. Setelah itu Bani Qainuqa tidak juga kapok dan diam, tetapi mereka melakukan tipu daya lagi terhadap kaum muslimin. Mereka sebarkan fitnah untuk menghina Islam dan kaum muslimin. Maka Rasulullah pun mengusir mereka dari Madinah dengan tidak ada satupun yang dibunuh. Bani Nadir kemudian juga melakukan hal yang sama, berkonspirasi untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusir mereka dari Madinah juga tanpa membunuh seorang pun dari mereka. Adapun sekarang Bani Quraidah telah bergabung dengan Quraisy dan Bani Ghatfan memerangi muslimin. Mereka melakukan kesalahan sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi Bani Nadir, yakni pengkhianatan luar biasa dengan membantu dan bergabung dengan musuh saat perang berkecamuk. Bahkan beberapa di antara mereka bergerak ke Madinah pada malam hari untuk menyerang muslimin dari belakang. Kemudian Bani Quraidah memutus aliran makanan dan bantuan bagi muslimin. Dengan itu semua telah melanggar perjanjian. Tak diragukan lagi kebinasaan kaum muslimin pada perang Khandaq adalah hal yang nyaris terjadi kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tak elak lagi pelanggaran janji dan pengkhianatan yang dilakukan Bani Quraidah merupakan serangan yang dapat membalikkan keadaan, membuka jalan musuh ke dalam Madinah sehingga bisa saja kaum muslimin diserang dari belakang. Kalau saja Allah tidak memasukkan rasa takut dan ngeri dalam hati mereka disebabkan dahsyatnya amukan angin, maka akan lenyaplah Islam di muka bumi. Binasalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya. Al-Quran menggambarkan peliknya keadaan saat itu, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang dahsyat. Tidak ada alasan dan pembenaran apapun atas pengkhianatan Bani Quraidah terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak ada dalih bagi mereka untuk berkhianat dan melanggar janji. Bahkan mereka juga mengakui kemungkaran yang mereka lakukan. Saat itu mereka berdebat pada hasutan konspirasi yang diajak oleh Huyai bin Akhtab. Lalu sebagian berkata, jika kalian tak mau menolong Muhammad, maka biarkan saja dia dan musuhnya. Apa hukuman bagi mereka yang menikam dari belakang, terutama saat perang meletus? Apa yang sudah ditetapkan akan hal ini dalam hukum internasional dan hukum perang sejak dulu hingga sekarang? Apa yang dimaksud dengan penjahat perang yang telah diterapkan di seluruh dunia? Dan siapa yang menyulut perang dalam perang Khandaq? Bukankah mereka adalah Huyai bin Akhtab dan Salam bin Abil Huqaiq? Lalu apakah persoalan hanya sebatas pada elit mereka saja? Sementara kaum lelaki mereka ikut bergabung dalam barisan mereka,
dan ikut serta dalam dosa pengkhianatan dan membantu musuh. Kesalahan ini dilakukan oleh seluruh kaum Bani Quraidah. Lalu apa yang Rasulullah SAW upayakan atas perbuatan mereka? Apakah beliau membiarkan mereka pergi begitu saja sebagaimana yang terjadi pada Bani Qainuqa dan Bani Nadir? Dan mereka kembali lagi dengan menghasut kabilah-kabilah untuk berkonspirasi melakukan tipu daya kepada beliau? Sampai kapan ungkapan maaf, perdamaian, dan kelembutan ini berakhir? Sampai batas manakah kasih sayang itu? Sejauh mana toleransi mesti diterapkan sedangkan bahaya khianat terus menguntit dan konspirasi terus berlangsung? Tatkala subuh menjelang, Nabi SAW dan kaum muslimin hendak pulang dari perang Khandaq dan meletakkan senjata menuju Madinah. Ketika zuhur tiba, Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Apakah engkau sudah meletakkan senjata, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Benar." Jibril berkata, "Malaikat belum lagi meletakkan senjata. Sungguh Allah memerintahkanmu menuju Bani Quraidah, sebab aku akan ke sana dan mengguncang mereka." Lalu Bilal menyeru kepada orang-orang, "Barang siapa yang mendengar dan patuh, hendaknya tidak melakukan salat asar kecuali di permukiman Bani Quraidah." Lalu saat Isya tiba, kaum muslimin telah berkumpul di Bani Quraidah dengan jumlah dan perbekalan mereka yang lengkap, berjumlah 3.000 tentara dan 36 pasukan berkuda. Rasulullah menyerahkan panji kepada Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Yahudi menyambut muslimin dengan memaki Rasulullah dan istri-istri beliau. Kaum muslimin diam tak menggubris. Mereka berkata, "Hanya pedang yang memisahkan kita." Rasulullah SAW lalu tiba bersama beberapa orang sahabat. Ketika Ali melihat beliau, dia berkata, "Wahai Rasulullah, lebih baik engkau tidak mendekati mereka." Rasulullah SAW bertanya, "Kenapa begitu?" "Aku yakin engkau mendengar perkataan kotor yang ditujukan kepadaku." Ali berkata, "Ya." Kemudian beliau bersabda, "Jika mereka melihatku, mereka tidak akan berkata seperti itu." Saat melihat kedatangan Rasulullah, Bani Quraidah segera berlindung di balik benteng mereka. Kaum muslimin lalu mengepung mereka selama 25 hari, hingga mereka tak mampu lagi bertahan, dan mulailah rasa takut menjangkiti hati mereka. Huyai bin Akhtab sendiri tetap bersama mereka, memenuhi janjinya kepada Ka'ab bin Asad. Mereka lantas mengirim utusan agar diperbolehkan keluar dengan istri dan anak-anak mereka, serta unta-unta yang memikul harta mereka, sebagaimana dahulu Bani Nadir terusir. Rasulullah SAW menolak. Lalu mereka mengirim utusan lagi agar dibiarkan pergi dengan istri dan anak-anak mereka tanpa membawa harta dan senjata. Rasulullah SAW juga menolak, karena nasib mereka akan ditentukan setelah mereka menyerah total tanpa syarat. Ka'ab bin Asad berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi, kalian telah mendapatkan penderitaan seperti yang kalian saksikan. Oleh karena itu, aku ajukan 3 tawaran kepada kalian, dan silahkan kalian mengambil pilihan yang kalian inginkan." Mereka berkata, "Apa ketiga tawaran tersebut?" Ka'ab bin Asad berkata, "Kita mengikuti Muhammad dan mempercayainya. Demi Allah, sungguh telah terlihat dengan jelas oleh kalian bahwa dia Rasul, dan kalian mendapati namanya tertulis dalam kitab kalian. Dengan cara seperti itu, kalian mendapatkan keamanan terhadap darah, harta, anak-anak, dan wanita-wanita kalian." Mereka berkata, "Kita tidak akan meninggalkan kitab Taurat selama-lamanya dan tidak menggantinya dengan kitab lain." Ka'ab bin Asad berkata, "Jika kalian tidak mau tawaran pertama, maka kita bunuh anak-anak dan wanita-wanita kita. Kemudian semua lelaki kita keluar menghadapi Muhammad dan sahabat-sahabatnya dengan senjata lengkap tanpa meninggalkan beban berat di rumah hingga Allah memutuskan perkara kita dengan mereka. Jika kita terbunuh tanpa meninggalkan keturunan yang kita khawatirkan keselamatannya. Jika kita menang, aku bersumpah bahwa kita akan mendapatkan wanita-wanita dan anak-anak." Mereka berkata,
Haruskah kita membunuh anak-anak dan wanita-wanita yang seharusnya kita kasihani? Apa artinya kehidupan tanpa mereka? Ka'ab bin Asad berkata, jika kalian tidak mau tawaran kedua, malam ini adalah malam Sabtu. Mudah-mudahan Muhammad dan sahabat-sahabatnya memberi keamanan kepada kita. Oleh karena itu, turunlah kalian dari benteng-benteng. Semoga kita mendapatkan kelengahan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kemudian kita serang mereka dengan tiba-tiba. Mereka berkata, kalau begitu kita merusak hari Sabtu dan mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan orang-orang sebelum kita, kecuali orang yang mendapatkan musibah, yaitu pemusnahan, seperti yang engkau ketahui. Ka'ab bin Asad berkata, tidak ada seorang pun dari kalian bersungguh-sungguh sejak dia dilahirkan ibunya meski satu malam saja. Kemudian orang-orang Bani Quraidah turun dari benteng-benteng mereka meminta penyelesaian hukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lalu memerintahkan kaum lelakinya diikat dan dipisah dari kaum wanita dan anak-anak mereka. Orang-orang kabilah Aus menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharap beliau memperlakukan Bani Quraidah yang merupakan sekutu mereka sebagaimana beliau memperlakukan Bani Qainuqa yang merupakan sekutu kabilah Khazraj, agar beliau mau mengampuni mereka sebagaimana beliau menerima pengampunan Abdullah bin Ubay pada Bani Qainuqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah kalian ridha wahai orang-orang Aus untuk menyerahkan urusanku dan sekutu kalian kepada seseorang dari kalian? Mereka menjawab, baiklah. Beliau bersabda, katakan kepada mereka untuk memilih siapa yang mereka kehendaki. Lalu orang-orang Yahudi memilih Sa'ad bin Mu'adz, pemuka kabilah Aus, seakan mereka telah merasa aman dengan dipilihnya Sa'ad untuk menyelesaikan perkara mereka. Mereka lupa bahwa mereka yang telah melanggar perjanjian, mengabaikan peringatan Sa'ad sebelumnya kepada mereka, dan menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di depan Sa'ad. Adapun Sa'ad kondisinya sedang terluka parah akibat anak panah pada perang Khandaq. Dia tengah dirawat di kemah seorang wanita bernama Rufaidah yang bertugas merawat para sahabat yang terluka. Lalu kaumnya menemuinya dan membawanya di atas keledai dan berkata kepadanya, hai Abu Amr, berlaku baiklah terhadap kerabatmu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatmu sebagai hakim, tidak lain agar engkau berbuat baik kepada mereka. Engkau pun tahu apa yang dilakukan Ibnu Ubay kepada sekutu-sekutunya. Mereka terus mendesak dan menekannya, sementara Sa'ad hanya diam tak menjawab sepatah kata pun. Karena mereka terlalu banyak bicara, maka Sa'ad pun menjawab, sungguh telah tiba waktunya bagi Sa'ad bin Mu'adz untuk tidak takut terhadap kecaman orang dalam menegakkan hukum Allah. Ketika Sa'ad tiba di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada kaum muslimin, sambutlah pemimpin kalian. Mereka pun berdiri menuju Sa'ad bin Mu'adz dengan dua baris, masing-masing menyalaminya hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepadanya, putuskanlah perkara mereka, hai Sa'ad. Dia berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih berhak memutuskan perkara. Beliau berkata, Allah telah memerintahkanmu untuk memutuskan perkara mereka. Sa'ad lalu menoleh kepada kaum muslimin, terhadap itu semua kalian harus komitmen dengan janji Allah bahwa hukum tentang mereka adalah sesuai dengan hukum yang aku keluarkan. Mereka berkata, ya. Sa'ad berkata, dan kalian juga harus berkomitmen kepada orang yang ada di sini. Sa'ad bin Mu'adz berkata seperti itu sambil menunjuk ke tempat Rasulullah berada. Dia bertindak seperti itu sebagai penghormatannya kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, iya. Lalu Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Bani Quraidah, apakah kalian rela dengan putusanku? Mereka menjawab, iya. Lalu dia mengambil sumpah mereka pada hukum Allah dan janjinya untuk mematuhi apa yang diputuskannya. Lalu Sa'ad berkata, aku putuskan bahwa orang laki-laki mereka dibunuh.
harta benda mereka dibagi-bagi, dan anak-anak serta wanita-wanita ditawan. Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad, "Sungguh engkau telah memutuskan perkara mereka dengan hukum Allah dari atas 7 langit." Setelah itu Rasulullah SAW menginstruksikan para tawanan ditahan di rumah putri Al-Harith. Lalu Rasulullah pergi ke pasar Madinah, kemudian membuat parit di sana. Setelah itu beliau memerintahkan orang-orang Yahudi Bani Quraidah dibawa ke parit tersebut dan memenggal kepala mereka di dalamnya. Mereka dikubur di sana, dibawa ke parit tersebut kelompok per kelompok, termasuk musuh Allah Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Asad, tokoh Bani Quraidah. Jumlah mereka antara 600 hingga 900 orang. Orang-orang Yahudi Bani Quraidah berkata kepada Ka'ab bin Asad ketika mereka dibawa kepada Rasulullah SAW secara berkelompok, "Hai Ka'ab, bagaimana pendapatmu terhadap perlakuan Muhammad kepada kita?" Ka'ab berkata, "Kenapa kalian tidak bisa berpikir di setiap tempat? Tidakkah kalian lihat putusannya tidak terbantahkan? Bukankah orang yang dibawa kepadanya dari kalian itu tidak kembali lagi? Demi Allah, inilah pembunuhan." Sungguh Bani Quraidah sama sekali tak menduga keluarnya putusan itu dari Sa'ad bin Mu'adh, sekutu mereka. Tadinya mereka kira akan diperlakukan sebagaimana Abdullah bin Ubay memperlakukan Bani Qainuqa. Seakan Sa'ad mengetahui bahwa jika yang menang pada perang Khandaq adalah kaum Ahzab disebabkan pengkhianatan Bani Quraidah, maka nasib kaum muslimin tentu saja akan dibinasakan, disiksa dan dibunuh. Tak bakal ada ampunan, kasih sayang dan toleransi. Rasulullah SAW tak lagi mengampuni Huyai bin Akhtab saat dihadapkan kepadanya. Sebelumnya dia telah diampuni saat bersama Bani Nadir ketika beliau memberikan jaminan keamanan kepadanya dan kaumnya. Beliau berkata, "Seorang mukmin tidaklah jatuh ke dalam lubang sebanyak 2 kali. Sungguh hukuman mati bagi setiap lelaki Bani Quraidah bukan merupakan balas dendam pribadi, tetapi ia antisipasi dari bahaya luar biasa, sebab mereka hampir berhasil melenyapkan Islam. Ini adalah aksi membela diri terhadap kaum yang terang-terangan menunjukkan tanda-tanda khianat dan konspirasi. Kalaulah Huyai bin Akhtab membiarkan saja Bani Quraidah dalam keadaan mereka, maka Muhammad SAW tidak akan mendatangkan bahaya bagi mereka. Kalau saja sejak hari pertama pengepungan mereka mau mengikuti putusan Rasulullah SAW dan mengakui kesalahan mereka dalam melanggar perjanjian, maka darah mereka tidak akan tumpah dan leher mereka tidak akan dipenggal." Sebenarnya tanggung jawab kesalahan apa yang terjadi pada Bani Quraidah sepenuhnya berada pada Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Sa'ad dan orang-orang yang mengikuti mereka dari Bani Quraidah. Hal yang mendorong Sa'ad dalam menetapkan putusan perkara Bani Quraidah adalah apa yang dilihatnya dari permusuhan yang mengakar dalam diri mereka. Sebab membiarkan mereka hanya membuat mereka berkonspirasi lagi untuk melenyapkan Islam. Tidak ada yang bisa dilakukan meskipun dia sekutu mereka, untuk bersikap lembut kepada mereka, bersikap baik kepada mereka, atau mengasihi mereka. Sungguh putusan yang dikeluarkannya meski sangat keras, dahsyat dan berdarah-darah merupakan akibat konsekuensi dari mempertahankan diri setelah sampai pada keadaan luar biasa yang berimbas pada persoalan hidup mati bagi kaum muslimin. Salam bin Mashkum, seorang dari Bani Nadir, berkata saat mendengar kabar yang menimpa Bani Quraidah, "Ini semua ulah perbuatan Huyai bin Akhtab, karena dia tak ada lagi kaum Yahudi di Hijaz selamanya." Ka'ab bin Asad juga mengatakan dengan maksud yang sama saat mendebat Huyai, "Celakalah engkau, sesungguhnya engkau orang yang durjana. Engkau datang kepadaku membawa kehinaan zaman dan awan yang tidak membawa air hujan di dalamnya." Kemudian musuh Allah Huyai bin Akhtab digiring dalam keadaan kedua tangan ditali menyatu dengan lehernya. Ketika melihat Rasulullah, dia berkata, "Demi Allah, aku tidak menyalahkan diriku karena memusuhimu. Tetapi barang siapa yang tidak menolong Allah, dia tidak akan ditolong olehnya." Setelah itu dia menghadapkan wajahnya kepada manusia dan berkata,
Hai manusia, tidak apa-apa terhadap perintah Allah. Ini adalah keputusan, takdir dan pembantaian yang telah ditetapkan Allah kepada Bani Israel. Usai berkata begitu, Huyai bin Akhtab duduk, kemudian kepalanya dipenggal. Kaum wanita tidak ada yang dibunuh kecuali satu orang disebabkan dia membunuh lelaki dari kaum muslimin. Saat itu seorang lelaki muslim sedang berteduh di bawah benteng. Lalu wanita itu membunuhnya. Terdapat 3 orang yang memeluk Islam dari Bani Quraidah. Rasulullah SAW lalu memberi jaminan keamanan pada diri mereka, keluarga mereka, dan harta mereka. Begitu pula dengan Amr bin Sa'di yang memeluk Islam. Adapun Rifa'ah bin Samuel meminta perlindungan kepada Ummu Munzir dari Ansar. Ummu Munzir lalu meminta izin kepada Rasulullah dan dikabulkan. Rifa'ah kemudian masuk Islam. Sahabat dari Ansar, Thabit bin Qais, ingin membalas kebaikan kepada Az-Zubair Al-Qaradhi pada dirinya dahulu. Thabit lalu memohon pengampunan dari Rasulullah SAW dan Rasulullah mengabulkannya dengan mengampuni Az-Zubair. Rasulullah SAW mengembalikan harta benda dan keluarganya. Namun Az-Zubair menolak dan memilih untuk bergabung bersama kaumnya orang-orang Yahudi. Lalu kepalanya dipenggal. Rasulullah SAW sangat iba dan kasihan dengan para tawanan dan berpesan untuk memperlakukan mereka dengan baik. Ketika beliau melihat ada tawanan yang dibawa penjaganya dan penjaganya memukuli wajah tawanan hingga hidungnya berdarah, beliau berkata, "Kenapa engkau melakukan demikian? Apakah pedang kita tak cukup lagi?" Lalu beliau bersabda, "Perlakukanlah dengan baik tawanan kalian. Berilah mereka makan dan minum. Jangan kumpulkan mereka di bawah terik matahari. Dan jangan tampakkan senjata yang terhunus. Sungguh, hukum mati ini sangatlah keras. Namun pembantaian yang diikrarkan orang Yahudi terhadap muslimin lebih sadis dan kejam lagi. Seluruh kaum muslimin akan dibinasakan tanpa pengecualian hingga ke akar-akarnya." Kaum Yahudi bersikeras meminta putusan hukum pada Taurat. Dan Rasulullah SAW mengembalikan perkara mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu datanglah hukum dari Arsyur Rahman melalui Sa'ad. Hukum Allah adalah hukum Taurat sebagaimana yang diminta orang-orang Yahudi. Walau bagaimanapun perang Bani Quraidah telah berhasil melenyapkan selamanya kaum Yahudi di Yathrib. Orang-orang munafik pun kehilangan pendukung mereka. Posisi mereka kian melemah dan tak ada lagi pergerakan mereka setelah perang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukuhkan kaum muslimin di Madinah dan dakwah Islam semakin kuat, kaya dan mulia setelah sebelumnya dalam posisi lemah dan menyerah. Kaum muslimin mendapat ghanimah dari seluruh yang dimiliki Bani Quraidah, baik itu senjata, harta benda, dan mewarisi rumah serta tanah-tanah mereka. Ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW di penghujung malam. Dia berkata, "Wahai Muhammad, ruh siapakah ini yang pintu-pintu langit terbuka untuknya dan membuat arsy bergetar?" Rasulullah SAW bangkit dan segera mencari Sa'ad. Lalu beliau temukan dia telah wafat. Ketika para sahabat membawa jenazah Sa'ad untuk dikubur, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya ada yang lain selain kalian yang membopong jasadnya. Demi jiwaku yang berada padanya, malaikat telah mengabarkan berita gembira pada ruh Sa'ad dan membuat arsy bergetar." Demikianlah diterapkan pada Bani Quraidah hukum Taurat yang dituturkan melalui Sa'ad bin Mu'adz. Mereka pun rela dengan itu dan rela Taurat sebagai pemutus perkara mereka dan tak sudi mencari gantinya. Apa yang berlaku pada Bani Quraidah adalah perwujudan ramalan kuno dalam kitab mereka. Baru saja Rasulullah SAW selesai dengan perkara Bani Quraidah pada akhir tahun ke-5 Hijriah. Beliau sudah mulai menakuti musuhnya di segala penjuru pada awal tahun ke-6. Mulailah beliau mengirim beberapa pasukan kecil dan detasmen untuk memimpin peperangan di tiap tempat. Hal ini bertujuan untuk menakuti musuh-musuhnya dari kalangan bangsa Arab dan Yahudi, sehingga mereka tidak sempat berpikir lagi untuk bersatu memerangi beliau. Serangan ini dilancarkan saat mereka lengah dan sedang tercerai dan terpisah.
Kaum muslimin senantiasa bersikap waspada dan siap sedia. Mereka tak hanya mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala lalu lalai dan bergantung kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersama orang-orang yang bergantung kepadanya tetapi lalai dan lengah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan Muhammad bin Salamah dengan 30 pasukan pada Bani Bakar di arah jalur menuju Basrah. Mereka menyelinap di waktu siang dan berjalan saat malam hingga melakukan serangan mendadak atas mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan 200 sahabatnya menuju Bani Lahyan. Mereka inilah yang telah mengkhianati sahabat-sahabat Nabi dengan membunuh Khubayb dan lainnya di Raji. Mereka mendiami sebuah lembah di Hijaz bernama Fazzan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengelabui mereka dengan seakan-akan pergi menuju Syam. Beliau keluar dari Madinah menuju utara. Kemudian saat sudah disangka demikian, beliau membelok ke kiri hingga membelok ke arah jalur Mekah. Lalu turun dengan cepat ke selatan untuk menyergap mereka di Fazzan. Namun rupanya mereka mengetahui maksud tujuan Nabi. Segera mereka melarikan diri ke bukit-bukit dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menemukan siapapun di sana. Beliau lalu kembali ke Madinah. Setelah beberapa malam dari kepulangannya, beliau berangkat bersama 500 sahabatnya menuju Dziqirat untuk membalas serangan yang dilakukan Uyainah bin Hisn terhadap hewan gembalaan penduduk Madinah. Pasukan Uyainah membunuh si pengembala unta dan menculik istrinya, lalu membawa kabur istri pengembala dan unta-unta rampasan ke perkampungan mereka. Namun aksi mereka diketahui sahabat Nabi Salamah bin Al-Aqwa. Dia lalu menaiki bukit Salah, memanggil-manggil dan berteriak kepada kaum muslimin, "Hai kuda Allah, kejarlah!" Orang-orang segera berkerumun menjawab panggilan mengejar Uyainah. Adapun istri pengembala itu berhasil kabur ke Madinah dan menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menaiki unta beliau. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar kepada Allah akan menyembelih unta ini jika Allah menyelamatkanku." Beliau membalas, "Betapa buruk alasan yang engkau berikan setelah Allah menyelamatkanmu dengan menyembelihnya. Sesungguhnya tidak boleh seseorang bernazar dalam perkara maksiat dan bernazar dengan bukan miliknya. Sebab ini adalah untaku. Kembalilah kepada keluargamu dengan berkah Allah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengirimkan detasemen dan pasukan kecil untuk membalas provokasi dan pertikaian yang dilakukan kaum musyrikin. Sebagaimana beliau mengirim Zaid bin Harithah dengan 170 unta menuju Aish untuk menyergap kafilah Quraisy. Zaid berhasil melakukannya dan menawan kaum lelaki mereka. Di antaranya adalah Abul As bin Ar-Rabi, suami dari Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat mereka tiba di Madinah, Abul As meminta perlindungan kepada Zainab yang lantas melindunginya. Zainab lalu berseru kepada orang-orang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat subuh, "Sungguh aku telah memberi perlindungan kepada Abul As." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Demi jiwaku yang dalam genggamannya, aku tidak tahu apa-apa tentang hal ini kecuali setelah mendengar teriakan Zainab." Kaum mukminin itu adalah satu tangan memberi perlindungan kepada kerabat mereka. Kita telah berikan perlindungan kepada siapa yang Dia berikan perlindungannya. Zainab lalu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta beliau untuk mengembalikan apa-apa yang telah diambil dari Abul As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Sebagaimana kalian ketahui, orang ini adalah kerabat kami. Kalian telah merampas hartanya. Jika kalian ingin berbuat baik, kembalikanlah hartanya. Itulah yang kami sukai. Akan tetapi jika kalian enggan mengembalikannya, itu adalah hak kalian, karena harta itu adalah rampasan perang yang Allah berikan kepada kalian. Kalian berhak mengambilnya." Mendengar perkataan beliau tersebut, para sahabat berkata, "Kami akan kembalikan wahai Rasulullah." Mereka lalu mengembalikan apa yang mereka ambil. Lalu Abul As membawa kembali harta bendanya menuju Mekah. Begitu sampai di Mekah,
Dia segera membayar utang-utangnya kepada setiap yang berhak menerimanya. Setelah itu dia berkata kepada penduduk Mekah, "Hai kaum Quraisy, masih adakah yang belum menerima pembayaran dariku?" Penduduk Mekah serta-merta menjawab seruan itu, "Tidak. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Kami telah menerima pembayaran darimu secukupnya." Abul As lalu berkata, "Sekarang ketahuilah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk menyatakan Islam kepada Muhammad ketika aku berada di Madinah, kecuali kekhawatiranku kalau kalian menyangka aku masuk Islam karena hendak memakan harta kalian. Kini setelah Allah membayarnya kepada kamu sekalian dan tanggung jawabku telah selesai, aku menyatakan masuk Islam." Kemudian dia berangkat ke Madinah sebagai muslim. Rasulullah SAW pun menerima dan menyambut kedatangannya serta menyerahkan kembali istrinya Zainab. Rasulullah SAW memberangkatkan Abdurrahman bin Auf dengan 700 orang sahabat ke Bani Kalb di Dumatil Jandal, pinggiran Syam. Beliau berpesan kepada mereka, "Berperanglah semua di jalan Allah. Perangilah mereka yang kufur kepada Allah. Janganlah berlebihan, janganlah berkhianat, janganlah mencincang musuh, dan jangan membunuh anak kecil." Beliau juga mengirimkan Abdullah bin Abi Atik bersama 4 orang dari orang Khazraj ke Khaybar untuk membunuh Abu Rafi' Salam bin Abil Huqaiq. Abu Rafi' Salam bin Abil Huqaiq ini adalah kawan Huyai bin Akhtab dalam menghasut kabilah-kabilah pada perang Ahzab. Abu Rafi' termasuk pemuka Bani Nadir yang pergi ke Khaybar setelah diusir dari Madinah. Di Khaybar dia diangkat sebagai salah satu pemimpin dan dijuluki dengan si pedagang Hijaz. Tatkala perang Khandaq berakhir dengan kekalahan koalisi musuh Islam dan terbunuhnya Bani Quraidah, Abu Rafi' mulai menggalang persekutuan kembali untuk membalas dendam atas tragedi Bani Quraidah. Dia lalu menghasut kabilah Ghatfan dan juga orang-orang musyrik Arab untuk memerangi Rasulullah SAW. Maka beliau lalu mengirimkan pasukan Abdullah bin Abi Atik untuk membunuh Abu Rafi'. Beliau juga melarang untuk membunuh anak-anak dan wanita. Pasukan ini berhasil membunuh Abu Rafi' di rumahnya di Khaybar. Demikianlah tahun ke-6 Hijriah berlalu dengan berbagai pertempuran yang telah disebutkan. Karakter utama dari pergerakan Rasulullah SAW adalah unsur kejutan dan cepat, menyergap musuh sebelum mereka bersiap mengumpulkan kekuatan mereka. Inilah yang dinamakan dengan pertahanan aktif. Berbagai pergerakan ini telah mengembalikan wibawa kaum muslimin dalam diri kabilah-kabilah Arab. Situasi pun berbalik, di mana mereka mengakui wibawa dan kebesaran Islam dan Rasulnya, dan mereka senantiasa membincangkan kekuatan Islam dan pengaruh serta wibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pecinta sejarah yang budiman, demikianlah kajian pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.